Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Prima Ilya dengan nomor BP 22101155110001. Baik, pada siang hari ini saya akan mempresentasikan fungsi uang dalam Islam. 1. Fungsi uang dalam Islam. Uang adalah bagian penting dari kehidupan kita. Namun, apa yang dikatakan oleh agama Islam tentang penggunaannya? Mari kita temukan jawaban bersama-sama. Pengertian uang dalam Islam. Amanah. Uang adalah amanah dari Allah yang harus digunakan dengan cara yang baik. Syarat sah uang. Uang harus diperoleh secara halal dan sah untuk bisa digunakan dalam Islam. Sedangkan fungsi uang digunakan sebagai alat tukar, satuan hitung, dan juga sebagai nilai simpanan. Peran uang dalam kehidupan. Pertama, berkontribusi pada kemajuan ekonomi. Yang kedua, membantu kebaikan sosial. Uang bisa membantu keberlangsungan institusi keagamaan dan kegiatan sosial seperti pembiayaan pelatihan dan bantuan untuk kaum muslim. Peran uang yang paling jelas adalah sebagai alat untuk memfasilitasi perdagangan dan kemajuan ekonomi suatu negara. Yang terakhir, membiayai pendidikan. Uang membantu mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik dan memungkinkan orang untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Prinsip-prinsip penggunaan uang dalam Islam. Pertama, bersedekah dan berinfak adalah saling memberikan dan menerima adalah bagian penting dari penggunaan uang dalam Islam. Yang kedua, bertanggung jawab sosial. Uang harus digunakan untuk memperbaiki masalah sosial dan membantu orang yang membutuhkan. Yang terakhir, manajemen waktu. Waktu adalah uang. Oleh karena itu, harus dikelola secara bijak agar tidak terbuang sia-sia. Hukum riba dalam Islam. Pengertian riba. Riba adalah pengambilan keuntungan yang tidak adil dari pihak yang memerlukan. Hal ini secara tegas dilarang dalam agama. Jenis-jenis riba. Riba ada dua jenis. Yang pertama, riba an-nasi'ah, yaitu riba yang diambil dari pinjaman. Yang kedua, riba al-fadl, yaitu riba dalam perdagangan. Sedangkan akibat hukum riba, barang yang dibeli dengan riba tidak diizinkan dalam Islam dan dosanya besar. Pengelolaan keuangan yang baik dalam Islam. Pertama, buatlah anggaran. Membuat anggaran yang baik adalah langkah pertama ke arah penggolongan keuangan yang baik. Pastikan uang yang dikeluarkan tidak melampaui batas anggaran. Yang kedua, investasi yang bijak. Pilihlah jenis investasi yang sesuai dengan tujuan dan kondisi keuangan Anda. Pastikan investasi tersebut halal dan menguntungkan. Yang ketiga, avoid impulsive buying, yaitu belilah barang hanya berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Hindari pembelian impulsif. Keempat, yaitu bayar utang tepat waktu. Bayarlah hutang tepat waktu untuk menghindari beban bunga dan meningkatkan kredibilitas. Zakat dan infak dalam penggunaan uang dalam Islam. Pertama, zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian kekayaan mereka kepada mereka yang membutuhkan, guna meningkatkan kesejahteraan sosial. Infak adalah memberikan pengeluaran sukarela untuk memanfaatkan umum karena Allah menyukai orang-orang yang baik hati dan murah hati. Cara lain menggunakan uang. Uang sebaiknya digunakan untuk membiayai hal-hal yang bermanfaat seperti memberikan makan kepada keluarga miskin atau membantu orang lain dalam keadaan sulit. Kritik terhadap praktik keuangan konvensional dan alternatif dalam Islam. Pertama, kritik terhadap sistem kredit. Beberapa praktik kredit dengan bunga tinggi secara tegas dilarang dalam Islam dan dapat menyebabkan kesulitan keuangan bagi orang yang meminjam. Kedua, kritik terhadap sistem investasi. Beberapa instrumen investasi mungkin tidak halal atau berisiko tinggi, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi umat Islam. Terakhir, alternatif keuangan Islam. Beberapa alternatif keuangan syariah seperti lembaga pengembangan masyarakat dan perbankan syariah memiliki potensi untuk mempromosikan keadilan dan membantu pencapaian tujuan sosial. Sampai disinilah hasil presentasi saya pada siang hari ini. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.